Pada sidang perdana tragedi Kanjuruhan pada Senin lalu, 3 dari 5 terdakwa yang berstatus polisi aktif didampingi tim yang dipimpin Kepala Bidang Hukum atau Bitkum Polda Jatim, Kombes Polisi Adi Karyatobing. Adi dan timnya lengkap mengenakan pakaian layaknya seorang lawyer, padahal mereka adalah polisi. Adi mengaku sudah mengantongi surat kuasa dan izin insidentil dari Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa penuntut umum sudah mengajukan keberatan dengan status profesi penasihat hukum 3 terdakwa polisi, namun ditolak majelis hakim. Melalui pesan singkat, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Suparno mengatakan, ya, bisa kalau dari pihak kepolisian memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang terkena masalah hukum. Pengajar hukum pidana Universitas Brawijaya, Fahrizal Afandi menilai izin insidentil ini tidak tepat. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyebut TNI, Polri, dan PNS tidak bisa menjadi advokat. Ia menilai praktik yang terjadi di sidang tragedi Kanjuruhan bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Penasihat hukum ini harus advokat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Di Undang-Undang advokat dijelaskan, TNI, Polri, dan PNS itu tidak bisa menjadi advokat. Misalnya saya sebagai PNS dosen, saya tidak bisa menjadi advokat. Tentu polisi juga tidak bisa jadi advokat. Kalau pensiunan bisa, begitu ya. Jadi apa yang dilakukan praktek hari ini itu sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dasar hukum yang dipakai Polda Jatim adalah Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 2 Tahun 2017 terkait tata cara pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri. Menurut Fahrizal, justru penggunaan Perkap ini untuk membela 3 terdakwa adalah bentuk upaya untuk melindungi diri sendiri dan menganggap perbuatan 3 terdakwa ini tidak salah dan layak dibela. Padahal, tragedi Kanjuruhan bermula dari kesalahan prosedur polisi sehingga mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Nah ini kan jadi aneh. Yang nyidik polisi, kemudian yang jadi tersangka polisi, kemudian dibela polisi. BAP-nya yang dipertahankan oleh jaksa di pengadilan, itu juga dibuat oleh polisi. Ini kan praktek yang tidak benar. Khusus Kanjuruhan, ini kan menunjukkan bahwa Polda itu melindungi anggotanya. Yang paling berbahaya, kata Fahrizal, adalah Bitkum Polda yang menjadi penasihat hukum memiliki akses penuh ke penyidik, barang bukti, sampai semua hal yang seharusnya bisa menjerat terdakwa bisa dijadikan bahan meloloskan terdakwa dari jerat hukum. Praktek seperti ini sebenarnya beberapa kali dilakukan polisi untuk membela anggotanya yang bermasalah secara pidana. Misalnya dalam kasus penyerangan terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang pelakunya juga adalah polisi aktif dan dibela oleh bidang hukum polisi. Sementara itu, pendamping hukum tim gabungan Aremania, Andi Irfan, mengatakan persidangan kasus ini sudah menunjukkan kejanggalan padahal baru di sidang perdana. Kejanggalan itu adalah kuasa dan izin insidentil bagi Bitkum Polda untuk menjadi penasihat hukum terdakwa dari unsur kepolisian. Saya kira itu yang menimbulkan problem dari sisi akuntabilitas penegakan hukum gitu. Seharusnya polisi tidak perlu dan tidak sampai terlibat sejauh itu. Ini yang salah bukan ini kan bukan persoalan personil polisi secara personal, tapi ini makin mengkonfirmasi bahwa ini institusi polisi sedang melindungi dirinya dari upaya untuk kita semua dalam proses pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum. Ditemui usai sidang Senin lalu, penasihat hukum 3 terdakwa, Kombes Polisi Adi Karyatobing akan menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan kami sepakat untuk melakukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan dan disampaikan kepada majelis hakim tadi. Sekali lagi, keberatan ini ditujukan pada konstruksi kasus yang disusun sendiri oleh kepolisian, khususnya penyidik dari Polda Jawa Timur. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.